warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Majuro. Saya Kikin Sakin Tunisa. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya diakui jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bermutu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Akses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas, sebab jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil. Akses adalah hal peristiwa yang melampaui batas. Peristiwa itu boleh dianggap sebagai akses dari reformasi. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintah Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru. Presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen. Sementara itu, materi bertanggung jawab pada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala naga sekalipun kepala pemerintahan. A. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. D. Suksesnya mengurangi buta huruf. Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. A. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Bersifat sentralistik bermakna pengambilan keputusan didominasi pelaksanaannya oleh pemerintah daerah yang lebih tinggi. B. Bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik sebagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN bisa terjadi yang mengkritik jalannya pemerintahan tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. C. Bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai dengan kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Segala penyimpangan yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia terjebak pada suatu keadaan krisis. Kemudian media
situasi di mana suatu bangsa atau negeri dilanda oleh pertentangan dengan menghadapi berbagai keruwetan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral yang secara serentak terjadi. Kemudian yang mencemaskan ini telah mengakibatkan gerakan reformasi. Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya lebih baik, demokratis, berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan persaudaraan, menghubungkan rezim otoriter adalah suatu pemerintahan yang berkuasa di mana cara pemerintahan yang berkuasa itu sangat sewenangnya terhadap rakyat atau berkuasa sendiri tanpa dilihat bagaimana rakyat menderita akibat kesewenang-wenangnya pemerintah dalam berkuasa. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai pengganti B.J. Habibie. Yang ketika itu penjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai presiden RI. Yang ketiga, masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabnya ditolak oleh sidang MPR pada tanggal 20 Oktober 1945. Sekian. B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1969. Sekian dari saya berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.